depan pintu saya malam-malam begini? Hai Hajiners, ketemu lagi sama aku Pani dan Heretsu. Halo. Dan juga Kang Sarip. Halo. Seperti biasanya, kita akan memberikan asupan horor untuk para Hajiners semuanya. Kali ini kita masih akan membahas kiriman video seram. Dan bagi kalian semua yang memiliki video seram yang nyata, kalian juga bisa kirimkan melalui Instagram. Katanya Heretsu atau email ramai.jigen@gmail.com. Oke Jigeners, sebelum reaction videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Oke, ini dari Kalipatun Nisa. Hai Teteh Akang, Assalamualaikum. Salam. Perkenalkan, nama saya Nisa. Mohon di reaction foto ini masih anget banget kejadiannya kemarin Kamis 13 November. Kejadiannya di masjid, sensor. Ada apa dengan foto saya bareng anak di bagian mata seperti menggunakan soplen putih, padahal tidak pakai sama sekali. Saya kaget banget pas lagi pilihin foto, saya mau hapus, tiba-tiba saya lihat ada yang janggal. Saya kasih perbedaan yang janggal dan yang tidak ya. Foto ini diambil 5 menit sebelum maghrib. Nanti tolong di zoom di bagian mata aku. Udah punya anak kan? Ya sih. Iya. Anak satu. Hubungannya. Anak Ini satu ya di ya. masjid katanya sensor. Masjid apa sih? Nur Ali. Ke apa lah ya? Oh, sensor. Katanya sensor. Iya. Nggak ke Ini sensor. 5 menit. Fotonya sebenarnya biasa ya. Iya. Tuh matanya. Oh iya sih matanya ya. Itu mah Apa bukan. emang lagi ke bawah aja ya? Ini kan misalnya. Iya itu kan. Yang anehnya yang mana? Ya kayak tadi kayak ke bawah. Ini kan normal kan tuh. Oh iya, itu Ini mata normal. Oke normal. Oke. Normal ya. Tuh ini yang Tapi maaf, ini malah jadi lucu tau. Ini udah dijuling ya. Kayak juling bukan sih? Iya. Ini tapi kayak dia jadi. nggak gitu sih Panji. Iya, aslinya mah gak gitu kan tadi. Oh, aku tahu deh. Apa tah? Apa tuh? Mungkin pas dicetrek kan itu truk kayak gitu nggak sih? Lagi ngicep gitu, maksudnya lagi. Ya Enggak normal sih, sih. masa ngicep gitu ke bawah. Iya, Kita normal sih. membuka matanya. Maksudnya lagi bola matanya itu lagi masih belum fokus ke depan, maksud aku teh. Masa iya sih? Harus ke bawah dulu. Tapi yang mengecil yang merah yang nggak Ya tahu sih. kecil kan, yang putihnya kan. Iya. Tapi maaf jadi lucu. Maaf kakak. Maaf kakak. Nah, Oke. Siap. Nah ini mah udah siap. Apakah dia India? Ada ininya? Aku pertanyaannya nggak usah. Kita lagi ngebahas mata. Oh, siap. Siapa tahu sesuatu. Jadi itu teh belum siap tuh. Maksud aku ya. Jadi ada pergerakan mata yang ya mungkin kita nggak tahu pergerakan sepersekian matanya. detik Iya gitu. maksudnya Ya. gitu. Dia tuh belum ready. Kenapa aku bilang belum ready? Ya. Dari senyumnya, dari rambutnya, dari posisi juga Tuh. belum ready. Kalau ini dia udah set, hup, gitu loh. tapi ini kayaknya bukan kacamata lensa deh kan, kayak minus-minus gitu deh. Kayaknya sih. Iya. Soalnya dari sini ke sini tuh normal aja gitu. Heeh. Maksudnya matanya nggak membesar gitu ya. Betul. Iya enggak. Iya sih. So. Oke, saya menemukan sesuatu yang mungkin tahu jawaban lah ya. Susuk di ininya bukan ya. Tadi ya bilang susuk, jadi ke susuk. Enggak sih. Untuk masalah susuk saya bercanda ya. Canda. Oke, bercanda. Gak bisa. Tapi yang jadi pertanyaan ngapain depan masjid atau selfie ya atau foto-foto gitu mau maghrib lagi? Enggak kan mungkin maksudnya dia teh lagi berpergian. Betul. Biar ada kenang-kenangan. Lagi di mana itu? Ini lagi rest dulu nih di masjid cetrek gitu kan. Betul. Oh iya. Ih, nggak bisa positif. Cewek emang ya harus ada kenang-kenangan sih. Iya. Betul. Gimana? Oke. Kalau dari segi foto yang tadi saya lihat beberapa kali ya dengan mohon maaf dengan kelainan matanya seperti itu, ya ini bukan hal metafisik kalau saya lihat ya, tidak ada asal yang mungkin mendominasi di sana. Kemungkinan besar betul kesalahan kamera atau kemungkinan besar juga dia belum siap juga. Karena ada beberapa teman saya yang mungkin kan kalau saya sering difoto bareng-bareng nih, Ya. ada yang beberapa yang belum siap ya memang matanya aneh-aneh gitu. Kan kamera mah visualnya beda gitu sama Betul. kita nyata. Jadi bisa menimbulkan Efek efek yang lain di badan kita. Asik. betul kayak gitu dan ini aman saja teteh, insya Allah ini nggak ada asal yang mungkin aneh gitu ya. Iya. Di badannya. Tapi kalau kalau nanyanya ke yang lain mah biasanya dibilangnya wah ini ada jinnya di badan, dekat masjid jinnya keluar gitu. Lebih kecil gitu ya. Iya. Ini bukan sih kesalahan teknis saja kamera. Biasa lah teh ya. Ini dari Radul Mukti. Assalamualaikum Karet Sukapani dan Kang Sarip. Salah. Ini saya ada 2 foto waktu ada Teatrikal. teatrikal di lereng gunung di daerah saya. Itu di foto kedua yang saya tandai apa?
Perasaan foto pas lagi ambil ya. foto di belakang gelap banget, gak ada siapa-siapa. Gempita. Foto lagi. Wah keren ya si A-nya. Bentar dulu, teatrikal teh apa? Maaf ya, jangan diketawain. Teatrikal teater. Teater Jadi mungkin. pentas seni lah gitu. Oh, Ya teater, teatrikal kan. iya. Oh iya tuh ya teater itu. Oke. Tapi di belakang di sini kan tadi penampakannya ya. Ya Ini nggak benar. ada. Terus di belakang tuh. Itu mah jadi kayak ngebeleg-beg aja. Itu Kayak teh, hologram ya? Itu teh bahunya ada, aku mah yakin. Ya tangan bahu. Iya, itu Oh, teh iya. bahu dan dia teh masih tinggi. Ya Dia maksudnya, naik ke sini gitu. Tuh. iya bisa. Apa orang Nah, yang Di belakang tembok itu mungkin lebih tinggi kan? lebih tinggi, aku yakin itu astralnya. Ya tuh. Bener gak kan? Betul. Kayak ngabedega gitu gak sih? Pakai baju yang hampir sama kayak akangnya juga. Ya. Ya maksudnya astral atau bukan gitu kan? Astral. Oke. Astral. Aku yakin dari ngabedeganya itu sih, dari berdiri, cara berdirinya dia tuh nggak manusia. Kalian tahu gak berdega itu apa? Cara berdiri. Cara berdiri Yang ya. kayak gini ya. Betul. Nah itu sosok apa sih di belakang? Ini saya perhatikan betul sosoknya astral. Dia itu sosoknya jin dan kalau saya perhatikan dari foto kedua itu masih tervisual oleh saya dan itu jinnya itu dia tanpa kepala, kepalanya dipegang. Astagfirullah tuh kan. Kepalanya begini. Makanya dia ininya bidang banget gak sih? Mungkin karena Ya. dia megangin sesuatu ya Kang? Betul. Ini ya, Iya. di sini ya? Nah, itu ke sini. Iya, kepalanya lihat ke sini. tangannya ya. Tangannya tuh nggak jatuh gini, lihat deh. Ya. Yang penampakan belakang. Tuh. Tangannya tuh kayak bekerja gitu. Nggak kaku. Nah, Oke. itu. Di foto kedua saya melihat visualnya seperti itu. Yang ini Nah, di sini saya melihat visual secara mata batin ya. aku buka ya. Ya. Tapi Masih stay di sini gitu kan? ya tapi nggak anehnya pakai kemeja putih gitu, bukan Iya. bukan apa ya? Biasanya kan kalau geblus gitu ya. Iya. Ini mah kemeja. Oh, meja Kemeja kenapa? putih dengan kelapa, kepala. Iya. Mungkin zaman dulu ya sosoknya. Kalau di zaman dulu gitu. Ya. Bisa. Kemungkinan residual energi ya. Kayak ini ada yang lagi viral lagi nih. Real Indigo. Menurut penerawangan pria bernama Ripal ini mendengar ada bisikan goib kalau ada jenazah seorang anak dipeluk almarhum bapaknya dan minta diselamatkan. Ternyata bener. Ya. Ya yang longsor kemarin. Oh, sorry ya. Lah kok aku nggak tahu. Mendengar bisikan gaib ya, minta diselamatkan. Alhamdulillah ini sudah diselamatkan ya. Untuk korban betul sesuai yang Mas Rizal sampaikan, untuk almarhum putranya Ya. dipeluk bapaknya ya. Sama bapaknya? Ya tepat banget. Ibunya di sebelah dapur ya. Ya. Siap. Belakang balon. Yang lainnya di sebelah mana Mas? Ya. Pohon itu pohonnya persis ya. Nah. Siap. Lainnya mana? Ini butuh banget nih yang kayak gini. Ya. Lainnya yang sebelah mana? Oke. Emang ini laki-laki? Kalau kata kamu kayak Bukan. cewek. Oh, Laki-laki kan. laki-laki. Ya indigo tuh gimana ya? Maksudnya Bismillah. ada Ada kekurangan lebihnya kelebihannya gitu gitu. Ya. Kayak ada kepribadian ganda Oke, gitu. oke. Dan orang juga kayak pendiam, introvert misalkan kayak gitu, kayak ini cewek atau cowok gitu kan, ya emang kayak gitu kan. Dia juga bingung gitu kan dengan sekelilingnya banyak yang Kedenger komunikasi gitu kan. Makanya dia tuh kayak gini Mas skalanya ya. Oke, oke. So, kayak bingung juga gitu kan. Tuh saat ini saat anak indigo dilibatkan untuk mencari korban longsor lainnya kan. Ya. Tapi ini ngebantu banget tau yang kayak gini tuh. Dan bukan hanya ini juga kan, waktu kemarin ya kata Novan ada misalkan jenazah yang ditemukan di sawah kan, kita nggak tahu ya, tapi kalau ada bisikan-bisikan di sini nih tolong temuin aku. Iya. Dia tuh malas sebetulnya, takut disangkanya tersangka kan. Oh iya, bener juga Iya sih kan? ya. Ya. Nah apakah ini Tapi kan kalau ini mah karena perlongsorannya udah jelas bencana gitu kan. ya, apakah emang betul kan itu Nah, si Korin tuh kayak kasus Mimin Yosef ya, ya. yang di Subang itu kan, Ah, yang Amel tuh masuk ke ini, iya bener. siapa sih pelakunya, ayah gitu kan ya. Yang ayah tirinya. Enggak, ayah asli. Ayah asli. Padahal kan masih nyarinya di polisi itu berapa tahun Masih kan, nggak bingung. ketemu. Tapi itu si Korinnya udah ngasih tahu itu ayahnya kenapa tega gitu kan. Kayak Nah, itu dia. ya. Nah, apakah emang benar itu ngebisikinnya gitu kan? Oke, setiap orang mempunyai kemampuan masing-masing termasuk di Indigo ini. Nih. Di Indigo ini ada yang mungkin bisa seperti ini, ada yang mungkin keahliannya berbeda-beda lah ya. Oh Oke. iya. Nah ini juga sempat viral ya, saya juga sempat mendalami sedikit tentang orang ini. Oke. Ya mau dibilang ini settingan tapi dia menemukan 6 orang,
dengan posisi yang tepat, apa yang dia katakan dan jenis kelaminnya juga dia tepat gitu. Jadi di dunia ini masih banyak rahasia ya. Kaum ilmiah silakan berpersepsi apapun gitu. Tapi saya pribadi sebagai spiritual, saya pernah mengalami, saya di dunia seperti ini banyak sesuatu di luar nalar dan saya mempercayai orang ini karena ya mau tidak percaya gimana, dia Ada bukti? ada bukti dia menemukan terakhir kemarin ya dia menemukan 6 orang dan itu tepat. Tapi kok aku kalau misalnya kayak gitu, pengen gak ya kalau kayak gitu? Nah justru sebetulnya indigo tuh bisa dibilang kayak disebut penyakit ya, disebut Ih, kata aku mah bencana. kelebihan dah. Disebut kelebihannya juga karena mereka juga ketika ingin menjelaskan orang tidak percaya depresi sendiri. Capek. Ya terus yang paling sulit bagi indigo itu ketika ada sesuatu kejadian terus dia mendapatkan sesuatu ilham dan itu harus disampaikan. Wah itu berat. Itu sih bener. Ya betul kata Kak Resu tadi, takutnya kalau misalkan segi pembunuhan takut jadi tersangka gitu ya. Kalau yang longsor kayak gini udah jelas ya bencana ya, bisa dicari kayak gitu. Tapi kalau Kang, aku mah nggak percaya yang satu tuh, yang indigo yang bisa meramal masa depan. Sama. Karena kan itu mah gaib kan ya. sama itu. Itu mah sama itu indigo. Eh, Masa depan itu masa ya bisa Six diramalkan. sense. Nah, kalau misalkan saya pribadi ya, untuk orang yang bisa meramal indigo masa depan, saya tidak percaya. Tapi kalau untuk memprediksi, saya percaya. Prediksi mau percaya. Ada salah satu orang yang mungkin agak tajam mata batinnya itu ya Hart Dumaya. Ih, itu Oke. mah. Mau tidak mau, bukti fakta otentiknya ada, dan dia itu orang yang mungkin saya lihat dari segi mata batinnya itu sangat tajam. Tapi dia sendiri kesiksa. Lihat dari segi kondisi tubuhnya, fisiknya Asli. kan, jadi dia capek sendiri gitu kan. Kelihatan kayak yang kurang tidur, Ya. kurang minum, kurang makan. Dan sebetulnya indigo itu menderita sebetulnya. Untuk segi mental juga menderita, untuk segi kesehatan juga menderita sebetulnya. Tapi kan kalau misalkan ini yang tertimbun bukan hal gaib ya, cuman ada bisikan itu kan kan kita nggak bisa mengetahui hal gaib ya. Ya. Kan misalkan masa depan, hari kiamat kan nggak ada yang tahu gitu kan ya. Ya. Nah, orang yang bisa meramalkan di masa depan tuh kayak orang yang ya pakai data aja gitu. Ini ada misalkan ini mendung nih, pasti bakal hujan gitu kan ya. Ya. Ya, pakai data gitu kan dikumpulin. Nah, ada kesimpulan gitu mungkin ya. Kayak Ya, gitu ya. ada juga yang disebut mungkin yang dibilang tadi ya. Saya bilang prediksi. Ada yang prediksi itu seperti ini. Ketika kita berdiri di satu lampu merah ya, terus di sana lampu merahnya tuh kayak yang error hijau Oke. semua. Di sana bawa mobil cepat tarik gitu ya. Di sini bawa mobil cepat, minimal kita tahu apa yang Tahu akan ya. terjadi 5 menit Oh, kemudian. oke. Nah itu namanya prediksi. Prediksi singkat ya. Nah betul, tapi kalau misalkan tingkatan wali ya udah bisa tal mautu qoblal mautu, agama saya bilang harus bisa mati sebelum mati, jadi Ya. udah bisa tahu lah sebetulnya. Kalau Oke. para wali, kalau kita kan jauh ya bukan wali, Oke. tapi minimal kita tahu prediksi lah gitu. Oke. Aku wali sih. Wali dulu. Wali kelas. Wali kelas. Betul. Dia bisa memprediksi loh Bu Pani ini. Bisa. Iya, bisa memprediksi bahwa murid yang SD ini nanti akan jadi SMP gitu. Iya, atau aku bisa memprediksi oh ini di akhir nanti yang ranking 1 tuh ini. Iya, iya. Dan betul. setelah aku input nilai bener. Oh gitu. Keren iya, nggak? Terus kayak ada pesan-pesan semesta itu. Jadi Nah, si alam tuh itu ngasih pesan. Betul, gitu. betul, Kita betul, harus bisa kayak gitu mungkin indigo ini. Iya, gitu ya. iya pasti. Betul. Tapi harus dipelajari juga ya ketika dia punya keilmuan seperti itu. Oke. Takutnya sesat nantinya. Kayaknya yang lagi viral nih ya. Ya. Jadi security tapi ada yang ngeganggu terus nih. Aduh, Kata si Iro koplok Sabar ya. ngapain aing aya we ngomeng cai sih Res balik ngomeng cai kurungan dikurungkan oke. Pada mandai siap baru siap kerangin serikan berdua siap terbalik kerangin serikan Emang ada kata wae? Koplok sok sia wujud aing masih sorangan oge tuh mau dipangkaburkeun sia Kayak kantor apa ya? aing cecer hilang gitu ayo kletar-kletar cai dioprek-oprek terus terbalik pisan Sabar. sorangan oge mau dipangkaburkeun sia teh bau pahang terbaru bu Oh, iya. Mau katanya? sia di mana aing di mana buat bau pahang kieu Di kantor desa. Iya, kayaknya atau nggak kecamatan gitu. Ampun dasar nyampekeun lah ya. Berman cai dihurungkeun di Pademan. Di Pademan dihurungkeun deui. Pusingkeun dasar. Itu ada suara kan tadi? Aku belum terlalu mendengar. Ini gerak. Ini kan dia hurungan. Lama dihurungkeun di Pademan deui.
Balus. Ih, nggak sopan. Dorong kali pada mana ni? Balus. Gitu. Bagus nih ketawanya. Nggak sopan. Jadi, capek. Apa sih kesimpulannya yang diomongin kan itu? Kesimpulannya gini, katanya dia tuh capek dari tadi ngebenerin air, padahal kerannya udah dia matiin, nyalain lagi, matiin, nyalain lagi. Terus saat sama astralnya, saat dibenerin dia malah ngetawain tuh astral. Mana bau lagi katanya. Bau apa sih? Bau pahang. Kalau pahang itu kayak bau bangkai gitu nggak sih? Pahang tuh apa ya? Basi. Ya kayak kita apa ya paham. Pahang itu kayak gak bau yang Ya normal lah ya. Iya. Kok bisa ada bau itu gitu? Iya. Ya. Nah ini nggak tahu di mana sih kantor mungkin ya, kantor desa. Bau kecamatan. menyengat ya, Ya. bau menyengat. Tapi kita nggak tahu pakai dokterannya diputerin lagi atau enggak ya sama astralnya ya. Iya. Tapi yang jelas itu ada satu suara sih, Ya. kedengaran kok suara. Dan dia jelas di sini tuh emang udah di video di sekeliling emang sendirian ya kak. Tuh. Nah, gimana tuh Kang? Oke. Keseluruhan itu yang ketawa apakah emang sosoknya ada, yang muterin airnya juga ada? Mungkin dari segi yang ketawanya aja dulu ya. Oke. Nah, yang ketawanya ini itu saya pastikan betul itu eksistensi astral yang berupa jin ya. Cuman untuk wujud saya tidak melihat yang signifikan. Tapi kalau energi yang kayak autoplasma yang mau berubah menjadi suatu wujud itu banyak. Dan kalau yang untuk memutarkan air keran ini saya nggak tahu ya karena belum apa ya belum diputar ditutup gitu loh. Iya. Jadi baru air keluar ditutup. Mungkin yang ngerekam juga kayak udah kesal sih kayaknya ya karena terlalu sering mungkinnya dia rekam gitu. Iya, mungkin awalnya mah nggak direkam ya. Betul. Nah, kalau saya perhatikan eksistensi asal di sini sangat besar dan kalaupun misalkan tidak merasa terganggu ya dibiarkan, tapi kalau misalkan merasa terganggu lebih baik dibersihkan aja. Dan saya pastikan si orang yang pegang HP ini dia juga punya bekal lah ya. Jadi dia juga tidak sembarang juga sih. Dilihat dari segi tadi tangan yang dia memutarkan keran, ada energi yang sangat memprotek sekali untuk orang ini gitu. Oh, kebaca Jadi ya? akang mah ngeliat dari tangannya juga udah Ya, tahu ada energi lah. Nah, makanya dia piket sendiri ini berani. berani lah. Aja pakai cincin nggak? Enggak. Mungkin akang lihat dari uratnya, Enggak sih. dari gelangnya. Tuh ya, ada energi dia. Oh, itu ada pakai Ada pakai cincin. Tahu Ya, pakai ali. Pakai cincin buat tali. Oh, itu kan. Ya harus dipilih sih ya. Kiri kanan sih kanan kita. ya. Apalagi Bang Hotman. Oh iya, semuanya. Semua dong, nggak pandang bulu ya. Iya. Ya, berarti emang satu sosok mungkin ya atau gimana kan? Kalau yang ketawa satu sosok, tapi energi yang untuk berubah menjadi suatu perwujudan saya lihat banyak. Banyak ya. Tapi belum berwujud padat gitu. Nah ini Pak ini relate banget ya. Apa nih Pak? Iseng masang CCTV di pasar, banyak hal-hal di luar nalar. Nah, kan sudah ke pasar malam-malam Pasar. ya. Aku suka ke pasar malam. Pasar mana nih? Wah, suara. Ini jam 1 dini hari ya. Tuh. Itu apa itu gerak? Barang-barang kayak dilempar ya. Suara apa itu teh? Kayak lagi nyanyi gitu. Halilingan kan. Iya. Astagfirullah. Kucing. Ada pergerakan. Ada yang terbang-terbang. Kayu bergerak sendiri. Sibuk ya suara. Oh ini di luarnya ya. Oke. Tempat parkir. Oke. Ini mungkin YouTuber ya, tapi kita nggak tahu sumbernya dari mana ya. Hmm. Kayaknya terbengkalai deh.
pasarnya. Iya atau gimana sih kalau pembalatar? Ada apa sih? Pergerakan sih tadi. Kayak ada yang dari tidur jadi bangun. Cica tuh kayak gitu. Oke. Nah, apakah ini video rekayasa atau emang asli, Kang? Ya. Dari segi suara-suara benar bergerak gitu. Kalau dari segi suara saya tidak yakin ini suara asli ya. Ini bukan asal dari segi suara. Tapi kalau dari segi eksistensi sangat banyak dan luar biasa sekali. Kemungkinan kalaupun ini pasar terbengkalai ya, kemungkinan zaman dulunya itu banyak orang yang mungkin bukan kerja sih di pasar itu, yang punya toko-toko kayak gitu. Dia punya penglaris yang mungkin lebih ke jin, lebih ke hal negatif, makanya masih ada nih eksistensinya seperti itu. Dari segi pergerakan yang saya lihat ada yang asli juga. Tapi kalau yang di akhir video yaitu Allahualam sih ya, karena tidak terlalu terdetek energinya. Suara bukan, tapi dari segi pergerakan yang di ini itu ada beberapa pergerakan itu astral. Terus ada yang bilang juga kalau sejelek-jeleknya tempat adalah pasar sih. Betul. Ya, emang. Tapi itu nggak tahu memang keterangan dari yang agama atau bukan ya. Tapi yang saya ketahui ya betul sih. Karena di pasar itu tidak semua memang, tapi kebanyakan lah ya. Gesekan-gesekan, yang silik-silik, yang kayak gitu banyak gitu. Kayak apa, timbangan juga panas sih, kurangin aja biar gede batinya gitu misalkan ya. Ada ya diantaranya seperti soalnya itu. Soalnya panas gitu ya, suka banyak apa ya, kayak gitu lah. Ini dari Ahmad Rifan sumber videonya ya. Oke. Penampakan kuntilanak di Tanjung ya. Di Medan katanya. Medan. Kuntilanak. Rumah aku dekat samping kuburan tepat jam 3 waktu Indonesia Barat. Ada jambu. Itu putih ya. Lagi duduk ya. Kok aku nggak lihat apa-apa? Ini. Itu yang putih. Ini. Di pohon dia lagi duduk kan. Pas di zoom. Tuh. Kan dia di dahan ya. Iya. Ada rambutnya, ini tangannya ke dahan. Tadinya aku positif yang putih itu tuh kayak yang kosong di antara pepohonan gitu loh, Kak. Ini yang kosong kan tuh. Aku pikir juga sama, makanya tadi aku mana kata aku tadi. Dan ini mungkin bukan CCTV ya, kamera dari HP gitu. Benar. Ya, kalau saya perhatikan ini adalah orang yang memuja ya. Jadi orang yang memuja sesuatu sehingga terjadi hal seperti ini, dan ini bisa dilihat itu bukan di atap apa nih? Iya. Karena itu kayak di atas pohon sih, kayak duduk di atas batang pohon. Iya, batang pohon kan? Ya, iya. Bukan di atap. Dan ini orang yang kayak memuja atau membuat suatu pesugihan, perjanjian. Dan dia seperti ini biasanya agak setengah gila sih, maaf ya. Itu kan orang berarti. Ya, biasanya orang dia naik pohon kayak gitu, kayak seakan dia itu misketi, seakan dia itu poci gitu, seakan dia itu kayak dia rumahnya gede banget ya. Nah, nggak tahu itu rumahnya atau bukan ya, tapi yang jelas belum juga, Kak, belum buka. Ya, kadang orang yang ketika dia melakukan pesugihan tapi dia tidak terkataikan teh. Tidak tercapai gitu ya, bisa seperti ini. Makanya ya kalau belajar ilmu itu ya memang harus ada gurunya ya, Kang ya. Betul. Dan ilmu pesugihan. ilmu pesugihan. Dan memang ada juga di daerah juga ya, di daerah sini juga ada. Dia itu pesugihannya itu ke babi ngepet mungkin ya. Tuh. Dia perilakunya kayak babi aja. Astagfirullah kan. Sedikit ada gadget tapi dia perilakunya kayak babi. Dijauhi lah yang kayak gitu-gitu. Kita mah kuatin iman aja. Kerja aja nggak sih bisa kerja yuk. Nah gitu. Kalau orang yang kayak anjing itu ngeselin berarti ya. Takut itu mah aku mah. Ini sumbernya dari Widiana ya, katanya penampakan pocong. Jadi penampakan pocong. Oke. Setelah memakamkan. Oh, ini jelas ya. Tapi kok padat banget. Dan kameranya fokus ke sana terus ya. Tapi kok dia diem, kaku gak gerak gitu. Ini jelas bukan asal ya, terlepas dari ini syuting film atau bikin apa ya. Tapi yang jelas ini bukan asal. Mungkin ini bikin taman atau syuting film atau arak-arakan apapun lah ya. Ya. Bukan sih. Ini kayak taman yang ada di film Gundik. Pernah nonton nggak film Gundik? Yang Luna Maya. Iya. Tapi kalau misalkan pocong ketuk ke rumah, misalnya mau minta dibukakan sesuatu, bisa diinteraksi nggak sih, kan kayak gini? Bisa. Kamu ngapain berdiri depan pintu saya malam-malam begini? Bikin orang kaget aja. Maaf kalau mau Maaf, masuk Bu. pintu bukannya nungguin kayak batu. Udah, sana pulang. Anak saya tidur. Ya udah. Ini ya.
Iya. Ya ini AI ya. Iya. Tapi apakah interaksi kayak gini emang bisa gitu? Tapi bagus loh dia sopan, minta maaf. Oke. Nah mungkin kalau dibilang kayak gini nyaris agak nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Jarang lah gitu. Nah tapi kalau misalkan kalian ingin tahu spiritual itu berinteraksi di alam sana memang seperti ini. Oh, Ketika ada spiritual dia kayak gini, terus dia berbicara, padahal di dalamnya kayak gini. Ngobrolnya posisinya gini ya. Cuman tervisual ke alam bawah sadar dan tervisual di badan ini gitu. Jadi sehingga orang yang lihat kayak yang gini aja dia ngomong sendiri gitu. Padahal di dalamnya kayak gini. Oke. Tapi apa? Ya sekarang tuh visualisasinya jelas banget gitu ya AI Ya. itu ya. Ada AI kayak gitu. Itu biasanya ngomongin apa kan spiritual? Kalau misalkan kayak gitu, kayak apa ya, ruatan misalnya, kita tanya dia mau apa, mengganggu bagaimana gitu. Ada juga yang emang kiriman, ada juga yang memang ada sesuatu di sini yang ingin ditetapkan. Iya. Jadi dia itu nggak sempurna, ingin disempurnakan. Terus ada juga karuhun yang mungkin terganggu, ada hal-hal yang mungkin dilanggar oleh sekitaran rumah gitu. Dia menyampaikan sesuatu melalui spiritual. Biasanya seperti itu sih. Oh enggak langsung dilibas aja gitu? Ya enggak, harus ditanya dulu karena kan ya kasihan juga, kita juga kan jin dan manusia itu harus ibadah ya. Ya. Terlepas dari ada yang kafir dan muslim, ya kita juga harus sesama makhluk Tuhan harus saling menghargai dulu aja ya kayak gitu. Betul.